Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada subuh kali ini, tanpa menyebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berkah ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, Masjid Zulkifli. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita rekan-rekan dari Bikers yang sangat luar biasa, Bikers Subuhan, yang walaupun hujan di luar sana, entah di sini gerimis, entah di tempat asalnya hujan lebat, tetapi tidak menyurutkan langkah rekan-rekan kita untuk menuju masjid sebagaimana agenda yang telah diumumkan. Alhamdulillah luar biasa, tidak menghalangi rekan-rekan ini untuk menuju masjid ini. Tentu kalau bikers ini walaupun hujan tetap pakai motor, ya kan? Kalau pakai mobil tak bikers lagi, namanya bikar. Jadi alhamdulillah semua kita yang hadir mudah-mudahan diberikan taufik, inayah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, salawatullah alayka. Mudah-mudahan banyak berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di dunia mendapatkan keberkahan, insyaallah.
berkah hidup kita, berkah harta kita, berkah seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Di akhirat insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Di antara isi daripada Al-Qur'an itu adalah tentang cerita dan kisah-kisah, cerita kisah umat-umat terdahulu yang menjadi teladan bagi kita untuk perjalanan kehidupan yang akan kita jalani. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cerita itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi jadikan ia sebagai pelajaran dan menjadi bekal kehidupan. Maka salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tentang cerita keluarga Imran. Ini beberapa ayat yang insya Allah akan kita tadabburi pada subuh kali ini, dimulai daripada ayat 33 dalam surah Ali Imran. Yang mempunyai mushaf cetak buka silahkan, yang elektronik di HP yang sudah dimuslimkan beragama Islam silakan juga dibuka. Apa tandanya HP-nya sudah Islam? Ada aplikasi ada aplikasi Al-Quran di situ. Kalau belum berarti agamanya mungkin tergantung merek. Nah, kalau Samsung Konghucu, nah, kalau Apple Kristen agamanya tuh, entah apa gitu ya. Maka alhamdulillah gadget-gadget kita sudah isi dengan aplikasi-aplikasi Islamiyah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallah, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih. Jadi orang yang terpilih disebut sebagai Mustafa. Nabi Muhammad gelarnya Mustafa. Mustafa Memba'un lis-safa Sayyidul Anbiya. Jadi Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi dan para rasul, digelari Mustafa. Sesungguhnya Allah telah memilih. Siapa yang dipilih? Adam, Nabi Adam, wa Nuh, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, di atas sekalian alam. Dalam ayat ini kita perhatikan disebutkan nama Adam, Nuh, tanpa ada menyebutkan al. Al itu artinya keluarga. Al Ibrahim, keluarga Ibrahim. Al Imran, keluarga Imran. Nabi Adam, Nabi Nuh tak disertakan keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga Adam, keluarga Nuh ada problem, ada masalah, tak disertakan al keluarganya. Bagaimana dengan Adam alaihi salam? Anaknya berkelahi, Habil dengan Qabil. Gara-gara apa? Gara-gara cewek. Pembunuhan pertama di dunia ini gara-gara perempuan. Maka banyak orang yang berkelahi gara-gara perempuan. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara wanita. Ditolak bukan dukun yang bertindak. Kadang ada juga yang dukun bertindak, tapi tali temali yang bertindak. Putus asa, gantung diri.
Waliyadzubillah. Padahal bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, masih banyak lagi. Tapi karena imannya hilang, imannya copot, akhirnya digadaikanlah kehidupannya itu mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ini Adam. Begitu juga dengan Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam juga ada masalah di dalam keluarganya. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, tetapi anaknya tak mau ikut. Siapa namanya? Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, ikutlah, naiklah ke dalam perahu ini bersama kami. Tapi kata anaknya, tak mau, aku tak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan menaiki tuh, ada bukit, ada gunung di sana tinggi itu. Aku naik, aku akan selamat daripada ini, banjir ini, selamat. Tapi tak ada yang selamat. Tak ada yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang bersama dengan Nuh, beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya juga sama. Jadi tak disebutkan oleh Allah keluarganya. Tapi ketika menyebutkan Ibrahim, begitu juga Imran disertakan dengan keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Maka keluarga Imran ini khususnya menjadi salah satu nama daripada surah-surah Al-Quranul Karim. Surah yang ketiga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian yang kita perhatikan lagi bahwa di antara yang ada ini di dalam ayat 33 ini semuanya adalah nabi, ada rasul. Adam adalah nabi pertama. Ulama mengatakan Adam ini adalah nabi tetapi bukan rasul. Kenapa demikian? Karena kalau rasul itu mesti punya umat. Beda antara nabi dan rasul apa? Kalau nabi itu tak memiliki umat, jadi dia tidak kemudian mendapatkan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tak wajib dia menyampaikan. Sementara rasul wajib dia menyampaikan kepada umatnya. Maka di antara sifat daripada rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Nah, Adam alaihissalam, Nuh begitu juga, Ibrahim nabi dan rasul. Sementara Imran ini sepakat para ulama mengatakan dia bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi hanya orang soleh saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan dia dengan Adam, dengan Nuh, dengan Ibrahim? Disebutkan oleh Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Berarti orang terpilih kan? Bukan orang sembarangan, orang hebat berarti kan? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sandingkan namanya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Ibrahim. Berarti ada pesan yang sangat luar biasa yang ingin Allah sampaikan tentang Imran ini dan keluarganya. Nah, inilah yang akan kita selami sedikit pada subuh kali ini. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Dzurriyyah itu keturunan. Maka kata kita dzurriyyah sudah menjadi bahasa Indonesia, zuriat ya, zuriat. Bahkan sudah menjadi nama salah satu buah zuriat dibawa oleh orang dari Mekah supaya dapat anak katanya. Buahnya tak apa namanya di Mekah itu tak apa namanya, tapi sampai di Indonesia jadilah namanya buah zuriat. Zurriyatan ba'duha min ba'd, sebagian daripada sebagian yang lain. Wallahu samiun alim.
Wallah, Allah Subhanahu wa taala Sami', Maha mendengar, alim mengetahui. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Allah lah sikit biar semangat ya. Allah, nanti ngantuk ya kan. Idh qalat imra'atu Imran, ketika imra'atu Imran. Imra'ah ini artinya apa? Tergantung, bisa bermakna umum yaitu wanita, perempuan. Imra'ah perempuan. Kalau laki-laki rajul, laki-laki. Tapi di sini konteksnya bukan itu, bukan perempuan secara umum. Di sini maksudnya adalah istri Imran. Istri Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ketika berkatalah istri Imran. Imran ini menurut riwayat adalah orang soleh dan termasuk pemuka agama dari Bani Israel. Salah satu cerita yang panjang yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tentang Bani Israel. Nah, ini Imran itu adalah salah satu atau salah seorang pemuka daripada Bani Israel. Jadi, orang soleh, orang yang berjasa di dalam menyiarkan agama. Jadi istrinya ini disebutkan di sini hanya imra'ah saja, tak disebutkan namanya, tidak disebutkan nama imra'ah Imran. Udah itu. Al-Quran itu memang kitab yang dia bercerita tentang berbagai hal, tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim itu adalah isi pesan risalah daripada cerita itu supaya menjadi iktibar pelajaran, bukan hanya sekedar kitab sejarah. Maka Quran bukan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah detail yang disebutkan namanya siapa dan sebagainya. Tidak. Di sini tak disebutkan namanya. Di mana kita bisa menemukan nama siapa nama istri Imran itu dalam kitab-kitab tafsir. Maka dalam kitab keterangan-keterangan itu menyebutkan bahwa nama istri Imran itu adalah Hanna. Ada nama ibu di sini namanya Hanna. Namanya adalah Hanna. Tak disebutkan dalam Quran karena yang ingin disampaikan oleh Al-Quran pesannya bagaimana seorang wanita, bagaimana seorang istri yang sangat luar biasa itu, yang memberikan peran yang terbaik di dalam keluarganya. Nah, jadi kadang-kadang istri ini, orang-orang hebat, suami yang hebat itu bisa menjadi hebat. Kenapa dia bisa menjadi hebat? Karena ada seorang wanita yang berada di belakangnya yang membuat dia menjadi orang hebat, ya kan? Jadi Imran itu menjadi hebat salah satunya adalah karena istrinya ini. Tapi istrinya tak disebutkan. Nah, gitulah ibu-ibu ini ya, istri-istri ini. Yang dikenal itu ada suami-suaminya. Istri-istri ikhlas gitu ya. Ya, ditinggal ikhlas. Ya, Masya Allah, banyak kerja di rumah ikhlas dikerjakan semuanya. Masya Allah, menterbiah anak, mendidik anak, semua dilayani. Anak dilayani, suami pun dilayani. Masya Allah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran", ingatlah ketika istrinya Imran berkata, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni." Rabbi. Rabb itu memiliki 3 makna. Pertama, zat yang menciptakan kita. Rabb itu maknanya. Yang kedua, yang mengatur kehidupan kita. Rabb. Yang ketiga, yang memberikan rezeki, menjamin rezeki kepada kita. Maka orang biasanya kalau berdoa Rabb di dalam Al-Quran banyak kata-kata Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena makna daripada Rabb ini itulah rububiyah itu. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menjamin rezeki kita. Jadi kalau ada masalah panggil Allah, Rabbana, Rabb, wahai Tuhan kami. Kalau di terjemahannya kita tengok Rabb itu dalam terjemahan Indonesia ya Tuhan aja, udah selesai. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu satu kata dia bisa memiliki makna. Nah, tengok maknanya. Inilah di antara makna Rabb itu. Jadi kata istri Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu laka, aku bernazar untukmu. Inilah dasar daripada nazar. Nazar mengutarakan sesuatu yang apabila sesuatu itu nanti terjadi maka dia harus dilaksanakan. Itu nazar. Ya. Inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar ma fi batni, apa yang sekarang aku kandung ini di dalam perutku. Batn, perut. Di sini disebutkan ma. Ma ini artinya belum jelas ini kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Karena kita enggak tahu. Walaupun sekarang ada USG, ada apa semuanya itu kan. Ya kan? Umur 5 bulan, 6 bulan, kata dokter, Bu, laki-laki nih Bu. Kenapa demikian? Udah nampak. Ya kan? Tiba kemudian 9 bulan 10 hari melahirkan perempuan. Ada kejadian macam itu? Ada, ya kan? Karena yang tahu siapa yang dikandung di dalam rahim istri kita itu laki-laki atau perempuan hanya Allah Subhanahu wa taala. USG itu hanya wasilah, sarana untuk kemungkinannya ini, tapi tak bisa dipastikan. Yang tahu, yang hanya mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, ma fi batni, apa yang aku kandung ini, janin yang aku kandung ini, nanti aku sekarang bernazar apabila aku melahirkan anak ini, aku akan menjadikannya muharrara. Muharrara ini apa? Orang yang menghambakan dirinya untuk Baitul Maqdis, semata-mata untuk beribadah, menghambakan diri di Baitul Maqdis. Jadi seandainya kata istri Imran, nanti aku melahirkan seorang anak ini, aku tak akan jadikan dia sebagai seorang pedagang, aku tak akan jadikan dia sebagai seorang pegawai, aku tak akan jadikan dia sebagai karyawan, enggak, pekerja enggak, tetapi aku akan jadikan dia sebagai hamba Allah yang mengabdikan dirinya untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Fataqabbal, kabulkanlah ya Allah. Itulah dasar daripada apa yang kita sebut. Misalnya setelah berdoa, taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal Allah itu doanya, harapan kita. Taqabbal ya Karim, kata kita, ya Allah, perkenankanlah ya Karim, wahai Zat yang Maha Pemurah. Fataqabbal minni, perkenankanlah ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya Allah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Walaupun sesuatu itu tak kita ungkapkan, Allah tahu itu semuanya. Allah dengar semuanya. Selanjutnya diceritakan kepada kita, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika istri Imran tadi melahirkan,
Qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Rabbku, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan seorang anak perempuan. Rupanya yang dilahirkan itu perempuan. Unsa, perempuan. Zakar, laki-laki. Unsa perempuan, zakar laki-laki. Ada lagi satu namanya khunsa, pakai kha. Ini maaf, kalau orang laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki, itu disebut dalam istilah hadis sebagai al-mutasyabbihat, menyerupai. Itu tadi, dia sebenarnya laki-laki menyerupai perempuan dengan atribut-atribut perempuan, bergaya dengan perempuan, ataupun sebaliknya. Itu disebut dalam hadis al-mutasyabbihat. Kata Rasul, la'anallahul mutasyabbihat bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini yang masuk ke dalam komunitas LGBT, gay, lesbian, dan seterusnya. Laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya, kalau ini khunsa itu, maaf, khunsa itu sejak dilahirkan dia sudah memiliki 2 kelamin. Bagaimana hukumnya di dalam syariat ini nanti ditengok, tergantung setelah dia akil balik. Kalau seandainya dia kemudian menstruasi, maka dia dikategorikan sebagai perempuan, maka yang itunya dihilangkan, yang laki-lakinya. Kalau kemudian dia tidak menstruasi tetapi dia mimpi, maka kemudian yang satunya lagi ditutup karena dia laki-laki. Itu yang jelas. Tetapi ada juga yang khunsa statusnya, tapi dia dalam istilah tidak jelas. Kadang-kadang dia bisa, maka ini nanti dikonsultasikan kepada ahlinya. Jumpa dengan dokter psikologi, ahli jiwa. Bagaimana? Tapi kalau yang tadi itu, yang dia sebenarnya laki-laki tapi menjadi wanita, dia mengatakan, oh, Eke sebenarnya perempuan tapi terkurung di dalam tubuh laki-laki. Kalau yang macam ini itu penyakit, ya, penyakit. Di zaman Rasulullah SAW juga terjadi. Jadi pemakaman untuk kaum muslimin itu di sana disebut baqi, ya. Ada satu tempat namanya naqi, jadi titiknya ke atas, satu pindah ke atas, naqi. Naqi ini tempat dulu zaman Rasul SAW mengasingkan orang-orang macam ini. Jadi orang-orang macam ini mesti dia di karantina, ya kan, ditatar dia. Kalau dia laki-laki yang ke perempuan-perempuannya ditatar langsung, suruh dia baris berbaris di situ. Siap, gerak, siap, tetap juga siap. Ya, tapi sampai kemudian dia menjadi laki-laki sejati. Bagaimana itu? Jadi terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Maka orang-orang macam ini diasingkan. Seandainya dia tetap juga tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan perbuatan yang mal'un, yang dilaknat, yaitu perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka hukumnya di dalam syariat jelas. Kalau syariat Islam, siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perbuatan yang terkutuk itu, faqtul al-fa'il wal maf'ul, bunuh yang berbuat itu atau yang menjadi yang pokoknya dua-duanya. Itulah hukumnya, jelas itu. Itu seandainya diterapkan sekarang itu, insyaallah ya, yang pura-pura jadi perempuan itu atau laki-laki yang jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki sembuh langsung tuh.
Tapi Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang dilahirkan, itu laki-laki atau perempuan, Allah mengetahui. Walaisa dzakaru kal unsa, memang tak sama antara laki-laki dengan perempuan, ya. Di sini isyaratnya sebenarnya Hanna ini, si Imran ini, dia berharap, karena biasanya ya juga termasuk di zaman itu yang khadim, yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis itu adalah biasanya laki-laki. Laki-laki ini kan tidak ada halangan. Kalau perempuan kan ada halangan, ada bulan, datang bulan dan seterusnya. Tapi karena sudah nazar tetap dilakukan. Sudah nazar. Wa inni sammaituha Maryam, aku menamakan anak ini Maryam. Dinamakanlah oleh ibunya ini, nama anaknya ini dikasih Maryam. Itulah asal muasalnya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan untuknya, bika, kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Aku doakan agar anak ini dilindungi oleh Allah, si Maryam tadi. Tak hanya dia, tapi aku minta kepadamu ya Allah agar anak keturunannya juga engkau lindungi. Daripada siapa? Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Ini jangan salah ya. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak-anak, ya kan, anak kadang-kadang itu salah dia, maklum anak-anak kecil, ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah doa yang dipanjatkan oleh ibu Maryam, itu Hanna tadi. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka doa ibu-ibu ya, ibu-ibu banyak-banyaklah berdoa untuk anak, ya kan. Jangan putus berdoa untuk anak, karena doa ibu ini adalah mustajab, ya kan. Anak bandel, anak degil, jangan jengkel. Mau jadi apalah kau nih, katanya. Ya kan, itu terucap terus terikot di telinga anak kita, ya kan. Kamu ini tak mau diatur ya, emang tak mau diatur nih. Tapi didoakan dia. Salah satu doanya diantaranya ini dia. Doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, bisa kita amalkan. Dilindungi oleh Allah daripada setan, ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau kita adopsi, doa yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis itu adalah sebaik-baik doa. Maka doa yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis, begitu juga zikir yang berasal daripada Al-Quran ataupun hadis disebut sebagai, kalau doa adiyah ma'surah, jadi doa-doa yang maksur. Maka kita amalkan. Tak banyak doa-doa ini kan, tak banyak. Banyak tak? Ya kalau di absen taruhlah 10, ya kan. Doa yang paling hebat yang semua orang hafal, doa sapu jagat. Namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka coba di list. Selama kita hidup di dunia ini dah berapa umur? 40 tahun, 50 tahun. Berapa doa yang daripada Al-Quran hadis yang kita hafal? Jangan itu aja. Jadilah doa sapu jagat, semuanya sudah sapu, sudah beres. Rabbana atina fid dunya. Iya betul. Ya kan? Tapi ambillah keberkahan daripada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain, dan pahami, jangan hanya sekedar dibaca, pahami maknanya. Masa enggak juga bisa, ya kan?
Sementara Allah terus kasih kepada kita umur, Allah titipkan kepada kita rezeki, masya Allah luar biasa, semua ada, semua kita miliki. Masa effort kita, usaha kita untuk meningkatkan kualitas, di antara salah satunya adalah kualitas doa kita juga tidak kita lakukan. Nah, ini tambahan doa nih, bisa kita ambil daripada ayat ini. Ya, kalau di sini dia mengatakan u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ha itu domir, kata ganti yang kembali kepada perempuan karena anaknya perempuan, dan dia artinya ha u'idzuha, inni u'idzuha, ya Allah aku memintakan perlindungan untuk dia, anak perempuanku. Ya kan, berarti kalau anak kita perempuan kita bisa ucapkan Rabbana atau Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anak kita perempuan, kalau anak kita laki-laki atau cucu kita laki-laki, bisa kita ganti domirnya inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau banyak ramai anak cucu, ganti domirnya dengan hum. Hum ini artinya mereka. Inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita kalau perempuan seperti Maryam yang pandai menjaga izzahnya, menjaga kehormatannya, ya kan? Sekarang ini diantara tantangan terbesar adalah bagaimana mendidik anak perempuan, anak laki-laki juga, ya kan? Tapi anak perempuan ini betul-betul kita jaga, anak laki-laki juga, ya. Maka kita doakan mereka. Mari kita baca sama-sama untuk laki-laki dulu. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Perempuan lagi. Allahumma u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sekarang ramai. Allahumma inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Bisa kita amalkan ya setelah ini. Kemudian yang terakhir ayat yang kita bahas, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permintaan ibunda Maryam tadi, biqabulin hasan, dengan pengkabulan yang baik. Jadi kalau kita berdoa, mudah-mudahan kabulnya doa itu berakibat kebaikan untuk kita. Jangan dikabulkan Allah, setelah itu kita lupa kepada Allah, ya kan? Ada kejadian macam itu, ada enggak? Ada orang yang minta kaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa namanya? Qarun. Wahai Nabi Musa, kata dia, coba kayakan aku sudah bosan jadi orang miskin. Ya kan? Kalau aku nanti menjadi orang kaya, aku akan beramal, aku akan berinfak, aku akan menjadi orang yang bermanfaat. Setelah dikabulkan doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia semakin dekat kepada Allah, semakin jauh, maka jadilah dia Qarun. Sampai-sampai kita jumpa perhiasan, ada botol, ada apa yang ada di dalamnya terpendam, kita namakan sebagai harta karun. Tak dari mana pula sampai dari Mesir ke Indonesia, itu cuma ada caranya. Jadi harta karun itu saking kayanya dia gitu ya. Jadi
menjadi harta karun. Jadi kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita, maka kabulnya itu kabul yang hasan, yang baik, yang berakibat untuk kita itu kebaikan-kebaikan kita semuanya. Wa ambataha nabatan hasana, dia tumbuh, anak ini tumbuh kembang dalam keadaan yang baik secara fisiknya maupun secara mentalnya, secara zahirnya maupun batinnya. Wa kaffalaha Zakaria, langsung yang menjadi bapak asuhnya, yang menterbiah mendidiknya adalah Nabi Zakaria, seorang nabi dan rasul. Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imran ini dia sudah wafat, meninggal sebelum Maryam ini lahir. Imran itu sudah wafat dia sebelum anaknya itu lahir. Jadi istrinya itu melahirkan tanpa suami, anaknya lahir tanpa seorang bapak. Tapi tetap Imran yang disebut. Artinya apa? Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa dia? Jadilah seorang suami yang baik, yang bisa menterbiah istri kita. Ketika istri kita menjadi istri yang salehah, kita akan mendapatkan imbas, mendapatkan manfaat, fadilah, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sumber awalnya adalah suaminya. Ya. Wa kaffalaha Zakaria, semua orang berebut untuk memelihara Maryam tadi. Lahir Maryam berebut. Di dalam ayat berikutnya itu diterangkan, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tak mengetahui ketika itu ada kejadian di mana orang-orang ini, para agamawan dari Bani Israel itu, mereka berselisih, aku yang akan menjadi orang tua asuh Maryam. Akhirnya diundi. Siapa yang penanya, kalau dulu pena itu terbuat daripada bulu, ya kan? Dikasihlah dawat, ya. Dawat itu apa? Tinta. Nah, kalau yang pakai gula merah itu dawet namanya. Nah, ini dawat, kasih dawat. Jadi siapa yang penanya itu yang timbul dan menantang arus, maka dialah yang akan menjadi orang tua asuh daripada Maryam itu. Ternyata di antara sekian pembesar agama, pemuka agama Bani Israel itu, yang kalamnya, penanya seperti itu adalah Nabi Zakaria. Maka wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali suatu ketika, ya, setiap kali Zakaria ini masuk pada mihrab ini, ya, tempat khusus untuk beribadah, maka Zakaria menemukan di situ ada rezeki, ada aja rezeki, ada makanan, ada buah. Yang dalam tafsir disebutkan buah-buahan itu ketika musim, misalnya Maryam pada musim panas, maka buah-buahan musim dingin ada di situ. Ketika musim dingin, buah-buahan musim panas ada di situ. Ini kan luar biasa. Kok bisa seperti ini? Jadi heran. Nabi Zakaria seorang nabi dan rasul saja heran. Kata dia, qala ya Maryamu anna laki hadza. Ini dari mana nih Maryam? Kok bisa ini ada nih? Maka Maryam sudah memiliki kebaikan, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya. Dia mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka, tanpa terhitung. Dua, tak disangka-sangka atau tak terhitung. Makna daripada bighairi hisab. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, inilah tadabbur kita pada subuh kali ini yang bisa kita ambil dari surah Ali Imran. Kita mulai tadi daripada ayat 33 sampai ayat 37. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, ada diskusi. Kalau ada masih ada waktu, silakan.
Ada Bapak Ibu? Cukup? Sudah? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.